wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Bang Mahartono, NPM 20163101059. Saya dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Singapura Karawang. Di sini saya akan menampilkan sebuah video mengenai aktualisasi penerapan nilai-nilai Pancasila di kehidupan masyarakat. Mata kuliah Pendidikan Pancasila, dosen pembimbing Pak Bambang Sutejo. Baik, di sini saya bersama narasumber saya. Silakan perkenalan. Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Azhari, salah satu mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Sebelum saya menanyakan pertanyaan intinya, saya akan menanyakan aktivitas dari Farida ya. Kan sekarang sudah menjadi mahasiswi Universitas Singapura Bangsa. Aktivitas apa yang kamu lakukan sekarang di tengah pandemi saat ini? Aktivitas yang saya lakukan pastinya sebagai mahasiswa saya tetap melakukan pembelajaran secara daring. Namun saya tidak melupakan aktivitas-aktivitas saya di luar pembelajaran seperti membantu orang tua di rumah dan lain sebagainya yang di luar dari pembelajaran. Oke, langsung saja ya. Tapi sebelum ke pertanyaan yang lebih jauh, kita ke pertanyaan yang lebih mendasar terlebih dahulu. Baik. Apa kamu siap? Ya, insya Allah siap. Oke. Pertanyaan pertama. Sejak kapan kamu mendengar istilah Pancasila? Kata Pancasila itu. Saya mengenal kata Pancasila ketika saya SD sih. Tapi waktu itu saya hanya sekedar mengenal kata dari Pancasilanya saja. Saya tidak mengerti apa itu makna Pancasila. Oh, jadi mengenal pertama kali kata Pancasila itu SD, tapi tidak mengenal lebih jauh ya? Iya, tidak terlalu paham. Kalau sekarang? Insya Allah sedikit-sedikit saya pasti. Coba menurut kamu apa itu Pancasila? Pancasila, menurut saya itu Pancasila itu dasar serta landasan ideologi bagi bangsa Indonesia, di mana setiap nilai yang terkandung dalam Pancasila itu adalah sebuah pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya. Oh iya. Jadi tanpa kita sadari, nilai-nilai Pancasila sudah tertanam pada diri kita ya, tanpa kita sadari. Iya, betul. Nih, sekarang kalau Farida sendiri, apakah nilai-nilai tersebut ada dalam diri Farida? Tentunya. Coba jabarkan ya satu persatu. Tentunya ada, mulai dari Pancasila yang pertama. Sebagai umat Muslim, saya mempercayai adanya Tuhan. Tuhan saya, Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan cara beribadah kepadanya, melaksanakan sholat 5 waktu dan juga menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Jika ada teman kamu nih, Ya, dia tidak beribadah gitu, maksudnya lupa, apakah kamu mengingatkannya atau tidak? sesekali saya selalu mengingatkan. Saya sholat, saya juga mengajak teman saya, ayo kita sholat bareng-bareng. Untuk respon itu tergantung pada mereka masing-masing. Saya sudah mengajak dan terserah mereka apakah mereka ingin laksanakan bersama-sama atau tidak. Yang penting intinya sudah mengajak. Iya, ya. betul. Selanjutnya yang kedua. Selanjutnya yang butir kedua ya. Iya. Sebagai manusia, saya tetap memanusiakan manusia. Saya bisa berlaku adil. Kemudian saya selalu berusaha menjadi pribadi yang baik, yang memiliki adab dan etika kepada sesama. Kemudian untuk Pancasila yang ketiga, pernah saya waktu SMA memiliki teman bukan hanya satu agama saja, namun juga ada yang berbeda agama. Mohon maaf sebelumnya jika ada yang berbeda agama.
sudah jelas bahwa dalam perbedaan itu saya tetap bisa melakukan pertemanan dengan baik dengan cara menghormati, menghargai, toleransi pada intinya, sehingga saya memiliki kesatuan yang utuh sesama masyarakat Indonesia tanpa membeda-bedakan. Betul sekali. Yang keempat, untuk poin yang keempat, tentunya saya sudah mengaplikasikannya. Hal itu telah dibuktikan bahwa ketika saya MTS, saya telah dipercayai untuk menjabat ketua OSIS selama 1 tahun ya kurang lebih. Selain itu juga saya dipercayai juga untuk menjabat di SMA sebagai ketua ekstrakurikuler RIUSEI. RIUSEI itu klub bahasa, dan juga sebagai bendahara di anggota OSIS. Butir Pancasila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya sebagai manusia biasa tentunya tidak akan pernah bisa berlaku seadil-adil mungkin selain Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun saya tetap berusaha untuk bisa memberikan keadilan kepada siapapun. Salah satu contoh kecilnya itu ketika saya terdapat sebuah pertemuan yang secara bersamaan antara ekstrakurikuler dan juga organisasi di OSIS. Hal yang membuat saya bisa berlaku adil itu, saya harus bisa memilih mana yang lebih penting, mana yang harus diprioritaskan ketika ada pertemuan yang secara bersamaan, apakah itu ekstrakurikuler ataukah organisasi di OSIS. Seperti itu. Jadi itulah pemaparan dari Farida tentang nilai-nilai Pancasila yang ada pada dirinya. Dengar-dengar, selain menjadi mahasiswa, Farida juga punya bisnis nih. Iya, bisnis kecil sih. Kalau gue tahu bisnis apa? Bisnis online shop. Online shop. Ya. Produknya apa? Produk Nur Beauty. Boleh dilihatin nggak? Nih, produknya itu kayak gini. Ini facial mask. Oke. Kan sebagai pembisnis ya, pasti Farida juga nerapin atau enggak nilai Pancasila. Tentunya menerapkan sih, meskipun saya hanya sekedar pembisnis kecil, saya pasti menerapkan nilai-nilai Pancasila karena itu adalah pedoman bagi saya sebagai masyarakat Indonesia. Lalu nilai Pancasila apa yang ditanamkan dalam melakukan bisnis online ini? Nilai Pancasila yang ditanamkan itu mungkin salah satunya ya. Salah satunya itu ketika kita saya kan via COD biasanya. Jadi ketika menunggu customer datang, kadang tidak cepat dan berbagai alasan yang disampaikan oleh para customer, saya selalu menghargai apa yang mereka sedang lakukan ketika ada keterlambatan dalam pertemuan online shop. Selain itu juga saya sadar bahwa saya juga menerapkan nilai Pancasila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai owner tentunya saya selalu memberikan pelayanan dan respon yang baik kepada para customer, etika dan adab yang baik pula. Contoh seperti ketika ada orderan yang ready, tentunya saya akan memberitahu kepada customer bahwa orderan mereka sudah ready. Saya selalu memberitahu dengan waktu yang tepat, kemudian mengucapkan salam. Tentunya hal itu berhubungan dengan adab dan juga etika. Seperti itu. Baik, terima kasih Farida sudah menyempatkan waktu untuk diwawancarai. Iya, terima kasih kembali Bang. Sebelumnya saya mau meminta maaf nih sudah mengganggu waktunya. Iya, nggak apa-apa. Perlu kita ketahui bahwa dalam konteks apapun, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila sudah tertanam dalam diri setiap manusia tanpa disadarinya. Karena memang betul bahwa Pancasila ini adalah dasar atau pondasi bagi bangsa Indonesia dan juga pedoman hidup untuk masyarakatnya. Namun, setiap manusia memiliki perbedaan dalam mengamalkan nilai-nilai tersebut.